What's up guys? Selamat siang menjelang sore. Oke, balik lagi Di nongol yang episode ke berapa? episode keempat. Tiga dong. Tiga ya? Oke, ketiga. Tiga. Oke. Jadi kita di sini mau bahas apa nih? Basa-basi dulu dong, Basa-basi. jangan langsung ini. Perkenalan dulu kali ya? Oh, iya. Oke. Lu dulu deh. Oke, nama gue Yosua. Iya. Udah itu doang sih. Lu tinggal di mana? Nggak usah. Sekarang Kedalaman kayaknya kalau ngomong. apa men? Jangan ketawa. Bang. Nama gue Fieri. Gue di sini nggak tahu mau ngapain sih sebenarnya. Disuruh ini aja, so ikut-ikutan. Tadi mau bahas apanya? Lupa deh. Kita mau bahas sekarang pengaruh gadget. Oke, pengaruh di era gadget. sekarang. Dampak apa dulu nih? Dampak buruknya apa dampak baiknya nih yang mau dibahas? Ini deh dari lu dulu pas lu kecil gimana bang? Sekalian cerita aja kali ya. Sekalian cerita aja. Kalau buat ngerasain perbedaannya dari dulu gue kecil sampai gue sekarang udah tua nih, bener-bener berubah banget ya. Karena zaman dulu tuh nggak ada yang namanya tiduran sambil mainan HP, belum tahu namanya YouTube, Instagram, TikTok yang sekarang lagi viral ya kan. Dan kalau perkembangan zaman sekarang anak kecil udah tahu semuanya. Nah, dampak buruknya ya kalau yang gue lihat sekarang anak kecil lebih apa ya? Canduan lah ya. Iya, kurang sosialisasi juga ya kan. Lebih sering di rumah, apalagi di rumahnya kalau ada wifi. Jadi individualis. Nah, iya anak-anak sekarang juga bener sih yang kata lu tadi bang. Banyak apa ya? Kurang kehidupan sosialnya dalam apa? Bersosialisasi. Nah, di lingkungan sekitar kurang. Jadi Kalau dia sendiri-sendiri. Nah, kalau dulu tuh dibilang sosialisasinya ada, main-mainan daerah kan, permainan daerah kayak petak umpet, terus tak jongkok, polisi maling. Nah, anak zaman sekarang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Anak-anak SD zaman sekarang, anak SMP. Itu juga pengaruh buruknya bang. Seiring perkembangan zaman makin pudar tuh permainan-permainan kayak gitu tuh. Iya. Udah jarang dimainin lah. Udah nggak ada malah ya. Udah Susah ada. kayaknya buat Susah nemu lagi. ngeliat sosok anak-anak yang main permainan kayak gitu ya kan. Setuju. Kalau sekarang lebih ke digital, apa HP. Sampai game pun sekarang di HP Nah. kan. Iya. Apaan aja sekarang bisa semuanya di HP. Itu yang bikin apa ya? Yang buruknya tuh gara-gara HP, jadi orang kayak anak-anak tuh jadi kayak tergantungan ya kan. Iya ketergantungan. Apa-apa harus ada HP. Kalau nggak ada HP kayak hidupnya hampa banget gitu ya lihat. Kalau anak-anak zaman sekarang, kalau anak-anak zaman dulu cuek ya kan, nggak ada yang namanya mainan HP. Ngobrol bareng-bareng. Sekarang perbedaannya tongkrongan aja deh. Nah, Sama yang dulu, kalau dulu mah ngobrol ya kan, datang nongkrong, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. sekarang kan tuh main Nah, HP gitu. sekarang kan main HP, kebanyakan pada main game online. Iya sekarang kayak gitu sih. Sosialisasinya kurang, jadi jarang ngomong. Ya kan? Sekarang aja orang berinteraksi lewat HP kan sekarang. Orang berinteraksi lewat HP. Padahal cuma 5 meter tapi Iya. cetan ya. Kalau dulu zaman pas gua tahun 2000-an lah ya bang ya. Gua dulu Kenapa lu? Dulu gua kalau main feeling gua bang. Nih bocah pada di mana gitu. Kalau sekarang kan tinggal ngechat doang kan. Iya. Iya. Kayak harus nyamper dulu ke Iya, rumahnya dulu ya kan. harus kayak gitu kan, nyamper. Ini ada nggak sih nih si Gompal nih? Di mah susah. Samper dulu nyampe nyari-nyari. Gua dirawa gitu. Soalnya kayak binatang juga bocahnya. Kalau sekarang kan kayak ya tinggal chat doang, tinggal telepon lu di mana, nongkrong lah sini ke pos ya kan. Kalau dulu ya susah lah. Apalagi orangnya sibuk ya kan. Kalau dulu bener-bener itu ya dampak baiknya ya. Kalau ada HP sekarang lebih instan aja, lebih gampang, lebih mudah semua tuh bisa diakses. benar. Cuma itu apa jadi dampak buruk juga bang, gara-gara semua bisa diakses jadi kita gampang nerima hoax kayak gitu-gitu tuh. Benar. Ya kan gampang banget terprovokasi, soalnya banyak provokator kan kalau misalnya di sosial media lah kayak gitu juga. Banyak orang-orang yang suka nyebar-nyebar fitnah lah apa segala macem, ujaran-ujaran kebencian lah. nah itu dia.
negara sebenarnya juga bisa rusak gara-gara itu, salah satu penyebabnya ya bisa dibilang ya. Gara-gara pengaruh digital ya kan. Bro tinggal sebar tek tek tek. Ini misalnya Gompal nih ngambil anak orang, padahal belum tentu benar kan. Itu dibikin hoax nih ya salah satu temennya. Ya. Terus percaya kan satu orang nyebarin ke yang lain gitu. Dan jadi rusak ya kan. Pertemanan gara-gara digital itu gara-gara hoax tuh. Kalau dulu mulut ke mulut kayaknya susah ya, apalagi yang jarang ketemu. Buat nyebarin berita tuh kayaknya susah banget. Udah gitu juga orang apa ya, susah percaya juga sih orang dulu tuh. Kayak cari kebenarannya dulu ya kan. Kalau sekarang kan orang-orang males keluar, nggak bakal nanya-nanya kan. Paling lihat-lihat ini, ada yang ngasih tahu, pada kemakan omongan juga, jadi gitu dah. Gampang banget nelan mentah-mentah bang. Kalau sekarang ya. Benar. Gampang banget nelan mentah-mentah. Tapi menurut lu bang, anak zaman sekarang nih udah siap belum bang ngikutin arus era globalisasi nih, perkembangan gitu? Apa kita belum siap gitu? Kalau menurut lu udah siap belum? Menurut gue pribadi ya, ada sebagian yang udah siap. Ya kalau gue lihat sekarang sih, yang udah siap tuh paling 30% ya, yang gunain digital itu dengan dengan baik, dengan dengan hal-hal yang positif gitu. Kayak nggak buka TikTok misalnya dia nyari, itu yang keuntungannya di digital itu kan sebenarnya kayak nyari tahu. Sekarang nggak usah perlu nanya-nanya ya kan. Makanya yang dibikin simpel sama orang-orang biar cepet pinter tuh, tinggal searching apa-apa, tinggal baca di website sekarang. Itu yang baiknya sih ya. Kalau yang gue bilang tadi 30%, soalnya 70%-nya kebanyakan lo tau sendiri dah ya kan. Sekarang kebanyakan anak-anak kecil aja udah pada main ML ya kan, main ML, main FF, terus main apa lagi tuh, banyak game online, main TikTok, joget-joget nggak jelas ya kan. Anak kecil sekarang juga gini bang, misalnya lu ditanya, misalnya cita-cita deh, kayak dulu lu cita-cita lu pas kecil apa bang? Kalau gua jadi TNI. Nah, mas, kalau kita kan zaman kita gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang ditanya jadi YouTuber, jadi selebgram. Itu gak? Gara-gara pengaruh gitu salah satu dampak juga ya, dampak buruknya ya. Jadi kayak itu gampang nyari duit. Cuma ngomong-ngomong gini. Dapat duit. Ya kan? Kalau dulu mana ada kepikiran pengen jadi YouTuber. Emang tahu YouTuber apaan? Agak ada. Namanya anak dulu pikiran pengen jadi YouTuber, pengen jadi tentara, polisi, dokter, jadi pilot. Sekarang udah jarang banget kali ya ditanya anak kecil ya, cita-cita jadi apa, jadi pilot, jadi dokter, yang jadi pokoknya orang-orang hebat gitu deh. Jarang. Anak kecil juga sekarang bang, kalau misalnya lagi main HP gitu atau main gadget, misalnya ditarik gitu, ngedumel gitu. Nah, itu dampak buruknya lagi. Jadi banyak banget lah ya. Perbandingannya kalau tergantung anaknya juga sih ya. Kalau anaknya kayak orang tuanya bisa ngedidik nih anaknya juga nurut, bagus. Digital itu bagus sebenarnya digunain. Jadi kalau anaknya kayak susah dibilangin terus orang tuanya kayak bodo amatan gitu, terserah. Itu. Semua ada yang bilang parenting nih, parenting tuh cara mendidik anak. Zaman sekarang tuh harus menyesuaikan sama zaman katanya bang. Misalnya zaman sekarang kan anak gadget, kecanduan gadget, misalnya ditarik katanya nggak boleh, katanya bisa ganggu ini anaknya lah. Ya. Kayak gitu. Kalau kita kan kalau misalnya nggak ada HP juga fine aja gitu kan dulu, main sama teman. Pendapat masing-masing ya itu. Iya sih, balik lagi sih pendapat masing-masing. Nggak semua orang ngomong kayak gitu kan, nggak semua orang tua juga ngomong kayak gitu kan. Kayak ada beberapa doang lah yang ngomong jangan diituin, takutnya marah apa segala macem. Takutnya anaknya jadi apa gitu, jadi pokoknya ada alasan tersendiri lah ya kan. Ya kalau menurut gue sendiri nggak masuk akal sih. Soalnya kan itu bahaya ya, namanya main, apalagi yang udah lama-lama sampai sejam 2 jam, merusak mata, merusak otak juga kan, namanya radiasi. Betul. Tapi menurut kehidupan lu sendiri bang nih, pengaruh iptek teknologi ada nggak pengaruh buat lu? Pengaruhnya? Kayak contohnya lebih mudah dapat lowongan kerja, info-info kayak gitu. Itu pengaruh besar banget sih kalau menurut gua buat teknologi gitu. Jadi kayak zaman dulu kan ngirim lamaran tuh harus datang langsung ya kan. Kalau sekarang juga bisa, lewat email, lewat WhatsApp juga bisa lah ya kan. Dipermudah lebih, namanya juga perkembangan ya kan.
teknologi. Bahkan teknologi tuh apa selain punya sisi buruknya banyak juga sisi positif, tergantung kita penggunanya ya. Menggunakannya kayak gimana gitu. Pengelolaannya kayak yang gue make HP apa make internet buat kebutuhan gue aja, kayak nggak perlu over sampai apa dikit-dikit HP, jadi kayak males gerak. Jadi salah satu ini juga sih apa namanya, jadi salah satu apa penyebab orang jadi malas kan gara-gara HP. Semua dipermudah ya. Sekarang aja kalau misalnya orang mau belanja dulu kan harus kemana, sekarang tinggal dari ada aplikasi online kan. Online. Tinggal orang ada mau kemana. aplikasi supermarket, makan, gampang lah semuanya pokoknya. Ojek juga ada kan yang hijau-hijau itu kan. Yang hijau-hijau gitu. Iya. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Iya, kita nggak boleh nyebut. Yang hijau-hijau lah pokoknya. Iya. Itu dampak positifnya sih. Cuma dampak negatifnya juga gitu bang, jadi malas, orang jadi malas mau ngapain. Iya. Tapi dampak positifnya juga apa ya, sekarang kan kayak kuliah, sekarang belajar dari HP, dari laptop, semuanya kan ada apa, pakai aplikasi lah sekarang. Kalau itu sih penyebabnya gara-gara ini juga ya, apa ada salah satu virus di Indonesia, jadi pandemi lah. Jadi kita kayak apa benar-benar kehidupan kita sama HP tuh hampir 100% dah. Bangun tidur ya kan. Contohnya ngeliat chatan apa segala macem, takut dosen inian, bangun pasti langsung kepikirannya HP. Nggak ada orang kepikirannya pengen olahraga gitu. Nggak ada. Pengen beribadah, bangun tidur. Bukannya so tau ya, tapi kebanyakan yang gue lihat teman-teman gue kayak gitu sih. Zaman sekarang aja bangunin kita tidur bukan orang tua kan sekarang, HP yang bangunin. Alarm. Nah, itu juga jadi salah satu penyebab kita jarang sosialisasi sama orang tua. Orang berinteraksi ya. Iya bener bang, sampai rumah kita pada sibuk sama gadgetnya masing-masing. Nah bener, kayak apa ya, kayak males ngomong, jalan aja. Ntar kalau ada apa-apa tinggal chat di kamar aja, standby gitu. Iya, tinggal standby di chat aja ya. Iya. Berapa kali sih gue denger cerita ada temen-temen gue yang kayak begitu. Gue jarang ngomong sama gue jadi kayak kok bisa ya gitu. Gue walaupun ada HP, gue bukannya bagus-bagusin gue ya. Jadi kayak gue ngeliat ada teman gue ngomong bener kayak gitu, ada hampir 80% dah orang teman-teman gue ngomong kayak gitu, jarang katanya ngomong sama keluarganya. Pulang ke rumah, mandi bersih-bersih, masuk kamar, jarang gitu namanya nyapa orang tua. Sibuk sendiri lah ya. Jangan kayak gitu, ntar sangka kayak nyambuk ya. Sibuk apa sama ininya sendiri apa ke dunia apa sendiri. Sibuk bener, thank you sibuk sama dunia sendiri. Bener. Soalnya gimana ya, kayak misalnya anaknya sibuk sama sekolahnya, orang tuanya sibuk sama pekerjaannya, jadi jarang gitu berinteraksi di rumah. Ya pokoknya sibukannya dia sendiri lah, dibikin sibuk. Kayak contohnya kayak sekolah kan bukan sekolah doang, dia kayak apa-apa ngobrol lewat HP. Jadi kayak ya balik lagi tadi sih, jadi susah berinteraksi. Berinteraksi langsung gitu. Padahal interaksi itu penting banget bang ya. Parah. Kayak gue kalau gue sendiri ya ngerasa kalau gue chatan tuh kurang puas aja gitu, kayak kurang pendekatannya nggak ada. Beda. Kayak contohnya hubungan aja ya kan, kayak misalnya LDR ya kan. Nah, kayak gitu kan jadinya gimana ya, kurang gitu apa namanya, nggak dapet lah feelnya ya. Iya, nggak ada apa ya buat ininya apa buat pendekatannya, kayak buat nyari chemistry-nya tuh susah. Kalau gitu kan. Zaman sekarang juga gini bang, misalnya apa dari chatan nih bisa nimbul salah pahaman. Soalnya kan kalau chat kan nggak bisa intonasi ya, intonasi chat. Misalnya kita bilang kayak, woi lu di mana, cuma orang takutnya nganggep kita ngegas apa gimana. Gara-gara gitu sih intonasi. Jadi solusinya buat lu gimana nih bang? Kalau buat gua solusinya lebih ke orang tua ya. Ke orang tuanya lebih baik lagi didiknya, kayak lebih tegas lagi gitu, ngasih tahu kalau HP ini digunain buat yang penting-penting aja. Kayak lu kalau mau main aja keluar. Orang tua juga nggak ada kan yang ngelarang buat keluar tuh. Kayak gue sendiri belum pernah sih ngeliat anak dilarang buat main sama temen-temennya, jarang. Apalagi anak-anak kecil kan, apa namanya, pergaulannya belum aneh-aneh gitu. Kayak
ngerokok apa segala macam kan. Kayak solusinya terlepas dari apa ya? Menurut gue Bang ya, solusinya terlepas dari dampak buruk dan baiknya itu balik lagi tergantung ke penggunanya, penggunanya. Gimana dia cara menggunakan apa? Gadget itu semaksimal mungkin. Kalau gue kan buat anak kecil tuh tadi solusinya biar anak kecil nggak apa-apa HP ya kan, main game apa segala macam. Kalau buat orang-orang dewasanya ya gitu sih. Jadi kalau emang bisa sih ketemu kenapa enggak gitu ya. Kan enak gitu kan, istrinya ada nggak perlu nggak perlu di rumah sendiri nggak kayak kurang aja gitu ngobrolnya, kurang asik. Karena mau bagaimanapun kan kita makhluk sosial ya. Kita membutuhkan orang lain untuk pasti kita suatu saat butuh sama orang juga kan. Buat sosialisasi. Kayak sekarang misalnya contohnya kalau ada kecelakaan terus jauh-jauhan. Apa gimana gitu kan? Iya. Kalau jarangnya, gue jarang ketemu, males gue gitu ya kan? Iya. Gitu sih. Pokoknya itu sih balik lagi ke penggunanya sama apa parenting tadi Bang ya, didikan orang tua. Didikan orang tegas tua. lagi. Kalau buat anak-anaknya, solusinya itu aja pokoknya. Iya. Gitu aja kali ya buat apa episode kali ini. Sip. Kita tutup nih ya. Kita closing. Buat episode kali ini. Oke, gue Fieri. Gue Yosua. Gue tutup podcast hari ini. Oke. Thank you. Thank you semua. Perkembangan zaman banyak sekali perubahan. Apakah kita bisa mengikutinya atau malah tenggelam bersamanya? Di era yang serba canggih, berikan jadi beri. Tak tahu benar atau salah, maka jangan sampai kalah. Di era yang serba canggih, berilah menjadi peri. Tak tahu benar atau salah, maka jangan sampai kalah. Maka jangan sampai kalah. Maka jangan sampai kalah. Makasih untuk closing outside. Wajah-wajah tampan dari Ya udah di-cut anjing goblok. Oh udah. wajah-wajah tampan dari Chandra. Belum masih gitu. Pesan ada pesan saya nggak? Buat Bang Komod pesan. Buat yang jadi narasumber. Pokoknya manfaatkan digital kalian secanggih Walaupun mungkin. jelek ya. Yoi. Gunakanlah digital dengan baik. Jangan kayak Peri. Cabut, kita cabut. Ih goblok. Gimana namanya? Agoy pamit.